Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hal-hal yang telah kita pelajari. Saya Rifat Januariski. Saya adalah Asyad Fajri. Saya John Andreas. Saya Revo Rahmat. Saya Zikarno Rizky. Langsung kita mulai aja. HW itu bertujuan untuk tinggi dan lebar ruangan. Y start X start bertujuan untuk posisi awal bola. L bertujuan untuk ketinggian lantai dari tanah. BD bertujuan untuk diameter bola. IFF bertujuan untuk efisiensi momentum tumbukan. FPS bertujuan untuk frame per second untuk video simulasi. CPS bertujuan untuk computation per second, menghitung lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan progres. Anim duration bertujuan untuk durasi simulasi. VOYAY bertujuan untuk kecepatan awal meter per second dan percepatan meter per second kuadrat vertikal. VOXAX bertujuan untuk kecepatan awal meter per second dan percepatan meter per second kuadrat horizontal. T-hold bertujuan untuk waktu bola tertahan sebelum jatuh. YP bertujuan untuk resolusi gambar RAW dalam pixel. Y-start dan X-start adalah menunjukkan awal bola. XV resolusi gambar dalam pixel. ppm untuk jumlah pixel tiap 1 meter hitungan real. BR untuk ball radius setengah meter diameter bola. BRP untuk resolusi bola dalam pixel. LP untuk posisi lantai dalam pixel. YSP untuk jumlah pixel tiap 1 meter hitungan real pada sumbu Y. XP jumlah pixel tiap 1 meter hitungan real pada sumbu X. DT untuk interval waktu atau cuplikan real pada komputasi. Dan rasio menunjukkan rasio perbandingan CPS dan FPS. Latar untuk dimensinya YSPC untuk konversi terbalik dari gambar ke koordinat kartesius, LPC untuk konversi terbalik dari gambar ke koordinat kartesius, dan latar untuk titik puncak berwarna merah. For I-in untuk membuat titik-titik radius untuk bola pada sumbu Y, for J-in untuk membuat titik-titik radius untuk bola pada sumbu X, if untuk rumus persamaan lingkaran, dan tab untuk dimensi yang artinya I dan J adalah dua dimensi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian main programnya. Yang pertama kita bakal membuat gambar latar, yaitu gambar latar sama dengan create latar, YP, XP, YSP, dan LP. Lalu kita di sini akan mendefinisikan semua persamaan tadi, yaitu AY sama dengan AY, AX sama dengan AX, DT sama dengan DT. Yang dimana AY merupakan percepatan pada sumbu Y, AX merupakan percepatan pada sumbu X, dan DT merupakan perubahan waktu. Nah, di sini juga kita membuat Y sama dengan Y start, PY sama dengan VOY, yaitu menyatakan bahwa kecepatan Y akan sama dengan pada kecepatan awal Y. Lalu dVy ini untuk perubahan kecepatan Y yang dipengaruhi oleh percepatan Y dikali perubahan waktu. Y sama dengan Y start, VY sama dengan VOY sama kayak VY pada waktu 0. Perubahan kecepatan memakai percepatan setiap detiknya. Yang kedua kita mendefinisikan untuk yang bagian X-nya. Yang pertama ada X sama dengan X start, lalu ada kecepatan X sama dengan kecepatan awal X, dan perubahan kecepatan X akan diikuti oleh percepatan X dikali dt. Nah, lalu kemudian kita akan membangun juga dari segi panggungnya, yaitu LP sama dengan LP. Nah, kita langsung aja masuk ke rumusnya. Rumus ini akan berjalan jika T-nya itu masih lebih kecil dari anim duration-nya. I-nya itu akan bertambah satu setiap looping, dan T-nya juga akan bertambah setiap perubahan DT-nya. Terus untuk gambar latar, ini kita masuk ke GLBB, yaitu create latar, YP, XP, YSP, dan LP. Nah, untuk kecepatan Y ini akan bertambah seiring dengan pertambahan perubahan kecepatan Y, dan perubahan jarak Y akan bertambah seiring dengan kecepatan Y dikali perubahan waktu. Nah, untuk Y1 ini untuk menunjukkan posisi pada awal sebelum perubahan, dan setelah itu Y akan berubah dengan perubahan jarak tadi, yang dimana Y2 ini akan menunjukkan jarak setelah perubahan itu terjadi. Nah, fungsi print di sini untuk nge-track aja sebenarnya. Untuk nge-track kita tahu T-nya udah sampai berapa, Y-nya udah sampai berapa, dan sebagainya. Lalu ini juga kita memakai hukum kekalahan momentum, yang dimana jika kondisi Y1 lebih besar dari L plus BR dan Y2 lebih kecil dari L plus BR, ini akan terpenuhi jika kedua-duanya itu bernilai true, yang dimana
nanti akan merubah kecepatannya sama dengan minus dikali efisiensi dibagi 100 karena persen dan juga dikali kecepatannya. Selain konsep ILBB, kita juga menerapkan konsep ILB di sini. Bisa dilihat untuk rumus pertama ini menyatakan kecepatan pada sumbu X, di mana kecepatannya yang akan berubah seiring dengan perubahan di delta Vx. Lalu kita juga melakukan tracking terhadap percepatan bertambah seiring dengan kecepatan X ditambah perubahan kecepatan, di mana perubahan kecepatannya sebenarnya 0. Lalu kita juga melakukan tracking terhadap perubahan jarak. Di sini kita juga melakukan batasan di mana ketika X itu lebih kecil daripada radius bola atau X-nya itu lebih besar daripada lebar latar dikurangi oleh radius bola, maka bola akan berhenti atau akan mencapai batasnya. Lalu di sini kita juga melakukan print terhadap satu fungsi ini, drawing against the ball. Artinya adalah sebenarnya untuk melakukan tracking bahwa program terus berjalan, untuk memberitahu user bahwa program terus berjalan dan melakukan tracking juga terhadap capture gambar. Artinya adalah kita akan memberi di sini pada fungsi ini akan memberitahu user bahwa gambar yang di capture adalah saat detik ke n. Seperti itu. Kira-kira jika program dijalankan hasilnya akan seperti berikut. Ini dapat dilihat bahwa program terus melakukan simulasi sambil melakukan penyimpanan gambar terhadap simulasinya tersebut. Kalau misalnya kita lihat hasilnya kira-kira seperti ini. Dia akan program selalu terus berjalan dan tiap detiknya program akan didokumentasikan dalam bentuk JPG. Seperti itu kira-kira. Lalu hal yang kita dapat dari mempelajari program ini adalah kami paham bahwa untuk membuat sebuah program simulasi yang sederhana pun dibutuhkan pemahaman konsep fisika yang baik agar simulasi dapat berjalan sesuai dengan kenyataan. Kira-kira seperti itu. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok B. Saya Zikar Nuriski dan rekan-rekan saya. Saya Rifai Rizky. Saya John Andreas. Saya Arsyad Fajri. Sekian yang bisa Dan kami saya John sampaikan. Terima kasih.